Market terlihat tenang, tidak ada pergerakan besar, tidak ada kepanikan. Tapi justru di saat seperti inilah, pergerakan paling berbahaya sedang dipersiapkan. Apakah ini awal kebangkitan, atau hanya jeda sebelum jatuh lebih dalam? Di video kali ini, kita akan membedah pergerakan gold dengan cara fundamental, teknikal, hingga skenario trading paling rasional. Beberapa hari terakhir, gold mengalami tekanan yang cukup signifikan. Setelah penurunan tajam, market tidak langsung melanjutkan tren, melainkan masuk ke fase yang lebih tenang. Fase ini sering disalahartikan sebagai tanda reversal. Padahal, ini bisa jadi hanyalah fase akumulasi, di mana market sedang mengumpulkan energi. Perhatikan pergerakan harga saat ini. Tidak lagi impulsif, tidak lagi agresif, tapi bergerak menyempit, membentuk struktur segitiga. Ini adalah tanda klasik dari compression, dan setiap compression selalu diikuti oleh ekspansi. Analisa fundamental. Dari sisi fundamental, tekanan terhadap gold belum benar-benar hilang. Data inflasi Amerika Serikat masih cukup tinggi. Ini membuat The Fed belum memiliki alasan kuat untuk menurunkan suku bunga. Akibatnya, imbal hasil obligasi tetap tinggi, dan dolar Amerika tetap kuat. Dalam kondisi seperti ini, gold kehilangan daya tariknya, karena gold tidak memberikan imbal hasil. Ditambah lagi, data tenaga kerja yang masih solid, semakin memperkuat posisi dolar Amerika sebagai safe haven utama. Analisa teknikal. Sekarang, mari kita lihat bagaimana cerita ini tercermin di dalam chart. Secara struktur, market masih berada dalam tekanan bearish. Kita bisa melihat lower high terus terbentuk, dan harga masih bergerak di bawah EMA, setiap kenaikan selalu tertahan. Area 4.550 hingga 4.600 menjadi resistance kunci. Ini adalah zona di mana seller kembali masuk ke market. Dan di atasnya terdapat supply besar di area 4.650 hingga 4.740. Zona ini adalah benteng terakhir buyer sebelum market kembali didominasi oleh seller. Sementara di bawah, support berada di 4.350 hingga 4.300 dan demand kuat di area 4.220 hingga 4.100. Kesimpulannya, market masih dalam tekanan bearish dan kenaikan saat ini lebih terlihat sebagai pullback, bukan reversal. Skenario trading. Skenario bullish akan valid jika harga mampu menembus resistance 4.600 dengan kuat, disertai volume dan momentum. Maka buyer berpotensi mengambil alih dengan target berikutnya menuju zona supply 4.650 hingga 4.740. Buyer akhirnya mengambil alih dan breakout menjadi awal rally lanjutan. Namun skenario bearish akan terjadi jika harga gagal break resistance 4.600 kemudian muncul rejection di area EMA dan trendline. Maka potensi turun menuju area support 4.350 hingga 4.300. Bahkan dapat melanjutkan penurunan ke zona demand di kisaran 4.220 hingga 4.100. Ini hanyalah pullback sebelum market melanjutkan penurunan yang lebih dalam. Dalam trading, bukan tentang menebak arah, tapi tentang membaca cerita yang ditinggalkan market di setiap pergerakan. Karena mereka yang sabar menunggu konfirmasi adalah mereka yang bertahan lebih lama di market. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.